Welcome to Solusi Kita. No ribet, no drama, cuma solusi kita. Oke guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini kita akan membahas tes pengetahuanmu halaman 8-9 Biologi kelas 12 Kurikulum Merdeka. Aku minta tolong banget buat kalian untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Bisa juga kalian untuk share ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat konten setiap harinya. Aku juga mau ngingetin buat kalian yang masih bingung waktu ngerjain soal PR atau apapun, bisa banget kalian kirim soal kalian, foto soal kalian ke DM Instagram Solusi Kita IET. Nanti akan aku kerjain terus aku buat video pembahasannya. Oke? Di sini kita langsung aja bahas soalnya di tes pengetahuanmu. Kita baca instruksinya dulu ya kan. Enzim bekerja secara spesifik. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan tentang kerja enzim. Oke, pernyataan yang pertama. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia dengan menaikkan energi aktivasi. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena apa? Nah, kalian perhatikan kalimatnya. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia. Betul, ini betul. Karena memang enzim itu meningkatkan laju reaksi kimia. Tapi, kalian lihat kalimat selanjutnya. Dengan menaikkan energi aktivasi, ini salah besar. Karena apa? Karena enzim ini justru menurunkan energi aktivasi yang diperlukan saat terjadinya reaksi kimia. Sehingga ketika energi aktivasinya ini diturunkan, laju reaksi kimianya akan semakin meningkat, semakin dipercepat karena adanya si enzim ini. Jadi jawabannya adalah salah. Oke? Oh ya, yang belum tahu apa sih energi aktivasi? Jadi energi aktivasi ini merupakan energi yang dibutuhkan, energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Oke, jadi semakin sedikit energi aktivasinya, maka laju reaksi kimia juga akan semakin cepat. Lanjut, nomor kedua, suatu enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Jawabannya benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Karena apa sifatnya? Kan baca deh di instruksi yang di atas. Enzim bekerja secara spesifik. Otomatis satu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Gitu ya kan? Jadi enzim ini memiliki sisi aktif yang berinteraksi secara spesifik dengan substrat tertentu dan akan hanya mengkatalis reaksi dengan substrat tersebut. Misalnya nih, di mulut ada enzim amilasa atau enzim petilin. Nah, ini dia bekerja pada substrat apa? Amilum kan menguraikan amilum menjadi glukosa. Dia nggak akan mengubah substrat-substrat lain, hanya khusus satu enzim, satu substrat. Itu yang perlu kalian ingat, bahwa enzim itu bekerja secara spesifik. Oke, paham ya? Nomor 3, produk akan terbentuk setelah substrat berikatan dengan sisi aktif enzim. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Karena untuk membentuk suatu produk itu akan terjadi terlebih dahulu pengikatan antara substrat dan juga sisi aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Bisa kalian baca-baca, ada dua teori itu kan. Jadi ada pertemuan antara substrat dan juga enzim. Ketika keduanya ini saling bertemu, saling merekat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, dari situ baru akan terjadinya atau terbentuknya suatu produk. Gitu ya. Lanjut nomor 4, senyawa inhibitor bersifat meningkatkan kerja enzim. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena senyawa inhibitor itu adalah senyawa yang bersifat menghambat. Justru menghambat, parasit dia itu. Karena senyawa inhibitor ini dapat berikatan dengan sisi aktif enzim dan mencegah pengikatan substrat spesifik untuk berikatan dengan enzim, sehingga struktur enzim yang terpengaruh dan kemampuan katalis reaksi enzim itu menurun. Nah, lalu ada nggak sih Kak senyawa yang bersifat meningkatkan kerja enzim? Ada banget, namanya adalah aktivator, bukan inhibitor. Kalau inhibitor itu justru menghambat. Oke? Nomor 5, enzim pada reaksi anabolisme menguraikan senyawa substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jawabannya benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Karena apa teman-teman? Karena reaksi anabolisme ini justru dia menyusun senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, bukan malah menguraikan. Namanya juga anabolisme kan? Anabolisme itu menyusun atau apa gitu kalau nggak salah. Nah,
Kalau yang bersifat menguraikan, ini reaksi apa? Reaksi katabolisme. Nah, katabolisme ini baru dia menguraikan senyawa yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Oke? Gitu aja ya. Udah paham? Yang masih bingung bisa banget komen di bawah, nanti aku balas, aku jelasin, oke? Makasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.